Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku para santri, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan topik pembahasan atau pembelajaran kita yang masih berbicara tentang sebagaimana judul yang kita bicarakan kemarin, yaitu al-hurufil qamariyah wasyamsiyah. Al atau yang lazim kita sebut dengan alif lam ketika bertemu dengan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah, itu kaidahnya seperti apa. Nah, itu sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana bisa kalian lihat di di foto pembelajaran yang mulai share di melalui grup itu. Sudah bisa dilihat di situ ada kaidah, ada amsilah. Nah, dan kita pada hari ini masih berbicara tentang judul tersebut. Jadi kita mungkin insyaallah untuk satu judul ini akan kita kaji dalam beberapa pertemuan atau kita bahas dalam beberapa tahapan pembelajaran, supaya kita lebih bisa memahami apa yang kita pelajari. Jadi kita bukan mengejar banyaknya maudhu yang kita yang kita pelajari, tapi kita mualim lebih menekankan kita bisa saja mungkin satu judul beberapa kali pertemuan, yang penting bisa lebih paham ya kan, dalam tiap pembelajaran yang mualim presentasikan atau mualim sampaikan. Oke, mualim ulangi, bisa dilihat kembali itu. Kalau ada punya buku silakan dilihat, atau bagi yang tidak punya buku silakan dilihat kembali di foto pembelajaran. Kan ada malam kemarin mulai kirim, mulai potokan materinya, kalau mulai kirim kemarin itu bisa dilihat kembali. Al-mal hurufil qamariyah wasyamsiyah. Mualim ulang lagi ya. Al atau alif lam bersamaan dengan huruf-huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Al-amsilah. Amsilah itu jamak dari kata-kata misal, artinya contoh. Yang pertama, al-hayatu aqidatun wa jihadun, yang maknanya hidup itu adalah merupakan satu keyakinan dan pengorbanan. Hidup adalah merupakan keyakinan dan pengorbanan. Tapi yang kita ambil ini bukan maknanya, itu sekedar diketahui saja. Yang kita ambil atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan syahid, sesuatu yang kita ambil poinnya itu adalah al-hayatu. Nanti kita jelaskan lagi apa kaitannya antara contoh al-amsilah dengan al-qaidah. Yang kedua, bil aqli yasirul insanu fi tariqil huda. Dengan akal seorang manusia akan mampu menjalani jalan petunjuk. Itu yang kita ambil. Di situ ada beberapa. Mualim lihat itu ada 3. Bil aqli itu ada alif lam. Bil aqli. Kemudian yasirul insan, di situ ada al insan. Kemudian lagi ada al huda. Pada kalimat tariqil huda itu ada al-huda. Nanti bisa kita kaitkan juga dengan kaidah. Boleh melanjut dulu ke contoh ketiga. Yang ketiga adalah al-hilmu sayyidul akhlaqi. Al-hilmu artinya sikap kelemah lembutan, adalah penghulunya akhlak atau moral atau etika lah akhlak itu. Jadi bisa kita artikan berbagai makna, bisa akhlak, bisa moral, bisa etika. Bahasa Arabnya cuma satu, akhlak, al-akhlak. Yang keempat, di sini ada 2 ya. Yang ketiga ada 2 yang kita syahid. Yang kita kaitkan dengan kaidah dia ada 2, al-hilmu dengan al-akhlaq. Kemudian kaidah yang keempat itu ada an-najahu halifus sabirin. Kesuksesan adalah halif, halif itu sekutu atau temannya orang-orang yang penyabar. Itu juga ada 2 nanti yang kita kaitkan dengan kaidah, an-najah dengan as-sabirin. Kemudian at-talibu an-nabihu ya'rifu wajibah. Seorang murid yang nabih. Ma makna nabih? Nabih itu artinya punya perhatian. Seperti kalian mungkin kelas
sosok seorang santri yang duduk manis, menyimak dengan betul-betul apa yang diajarkan oleh muallim atau guru, dia mendengarkan, dia berusaha memahami, kalau tidak mengerti dia tanyakan. Pokoknya keseriusan dalam belajar itu namanya at-talib an-nabih. Jadi sosok seperti itu namanya at-talib an-nabih. Masuk ke kelas, betul-betul tujuannya tidak bukan kecuali untuk belajar, menyimak betul-betul, dan berusaha untuk memahami apapun yang dipelajari. Itu disebut at-talib an-nabih. Itu secara makna ya. Ya'rifu wajibah, mengetahui kewajibannya. Di situ ada dua yang kita kaitkan dengan kaidah. Yang pertama at-talibu, yang kedua an-nabihu. Ya. Jelas? Jadi yang pertama, contoh pertama itu ada satu yang kita kaitkan, yang contoh kedua ada dua, contoh ketiga ada dua juga, itu yang keempat ada dua, contoh yang terakhir atau yang kelima ada dua yang kita kaitkan dengan kaidah. Sekarang kita lanjut ke kaidah. Al-kaidah ini kan bahasa Arab, bahasa kitanya kadang-kadang dijadikan juga kaidah, atau kalau bisa bahasa Indonesia tata bahasa atau grammar, bisa bahasa Inggris. Tapi bisa kita sebutlah kaidah aja lah, kaidah. Tuktabu al wa tulfadhu lamuha mal hurufil qamariyah wa tuktabu wa la tulfadhu lamuha mal hurufis syamsiyah. Al atau alif lam ditulis dan dilafazkan lamnya bersama dengan huruf qamariyah, dan ditulis tapi tidak dibaca wala tulfazu lamuha ma'al hurufi asy-syamsiyah, bersama dengan huruf syamsiyah. Ditulis, dibaca itu bersama dengan huruf qamariyah. Mana contohnya? Bisa dilihat itu dalam contoh 1 al-hayatu. Adakah di situ alif lam? Jelas kalau kita lihat catatannya di situ al-hayat itu ada alif lam atau disebut dengan al tadi. Tuktabu, apakah al itu ditulis? Bisa dilihat itu jelas ditulis. Ya, silakan dilihat. Kalian akan lihat alnya itu ditulis. Kemudian watul fadhu, apakah alnya itu dibaca, diucapkan, dituturkan? Tentu silakan kalian ucapkan al-hayatu. Al-hayatu. Di situ jelas tulisannya ada dan bunyinya pun juga terdengar. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu apa? Ada al-aqlu, atau di situ ada huruf jarnya, ada bi, maka barisnya bil aqli. Kalau seandainya tidak ada huruf ba atau huruf jar itu, maka bacaannya al-aqlu. Ketika disebut al-aqlu atau bil aqli, itu apakah ditulis alif lamnya? Jelas alif lamnya ditulis. Kalau kalian misalnya bilang, mana mau alif itu alif lamnya, ada. Ya ada cuma ba dengan lam. Itu di setelah ba itu ada alif. Hanya saja masuk huruf ba sehingga bentuknya tidak terlihat seperti huruf alif. Jadi setelah ba itu namanya huruf alif. Karena huruf ba maka digandingkan antara ba huruf mujarrin dengan al atau alif lam tadi. Asalnya al-aqlu. Al-aqlu. Apakah bunyi lamnya jelas? Nah, kalian bacakan, ucapkan, tuturkan. Al-aqlu bil aqli, apakah lamnya terdengar? Jelas lamnya akan terdengar. Apakah alif lamnya tertulis atau alnya tertulis? Jelas tertulis. Kemudian contoh selanjutnya al-insan. Lihat lagi, apakah ada alif lamnya atau alnya? Jelas ada. Apakah al-insanu? Coba diulang-ulang, al-insanu. Al-insanu jelas sekali terdengar huruf lamnya. Begitu juga dengan al-huda, al-hilmu, al-akhlaqu. Nah, beda dengan yang contoh nomor 4. An-najahu. Kaidahnya apa? Wa tuqtabu wa la tulfadhu. Tidak diucapkan lamuha, lamnya ketika huruf syamsiyah. Nah, an-najah, adakah itu alif lamnya tertulis atau a-nya tertulis? Jelas tertulis a atau alif lamnya. Apakah terdengar bunyi lamnya? Tidak terdengar. Kenapa? Nah, itu tanda tanya. Kenapa dia terdengar? Sementara contoh sebelumnya terlihat tulisannya dan terdengar bunyi lamnya. Sementara ini an-najah tertulis atau terlihat tulisan al atau alif lamnya, tapi ketika diucapkan ternyata bunyi lamnya tidak ada. Ada tapi sebenarnya ada sebenarnya tapi tidak ketika dibaca seolah-olah tidak ada. Nah, itu maksudnya. Padahal ada. Kenapa sebabnya? Limadza? Li'anna fihi
Di anna al dakhala ala harfin minal huruf asy-syamsiyah wa huwa an-najah, huruf nun. Halifus sabirin, as-sabirin sama juga tulisannya ada, rasamnya ada, tapi lamnya seolah-olah tidak ada. Ada tapi tidak diucapkan sebenarnya. Bukan berarti tidak ada sebenarnya. Begitu juga at-talib dengan an-nabih. Nah, itu yang kalau sabirin hurufnya kan shad. Kalau nya at-talib hurufnya adalah ta, an-nabi hurufnya adalah nun. Tinggal muallim yakin kalian bisa bikin contoh yang sebanyak-banyaknya. Silahkan dilatih. Nanti kapan-kapan mulai minta kalian bikin contoh, atau nanti setelah ini ada kemungkinan muallim akan berikan beberapa pertanyaan atau soal yang kalian selesaikan, yang tidak lain tujuannya supaya lebih bisa mempraktekkan apa yang dimaksud dalam kaidah ini. Tidak terlalu sulit, insyaallah cukup mudah. Silahkan kalian buka kamus, walaupun tidak melarang, silahkan buka kamus selebar-lebarnya. Dimulai dengan huruf hamzah. Sebab yang bisa dibaca itu adalah hamzah. Hamzah, ba, jim dan seterusnya. Silakan buka di kamus, tapi muallim ingatkan yang masuk alif lam itu adalah isim. Jangan ada fiil awalannya ba itu tidak bisa dimasukkan alif lam, atau ada huruf ha dimasukkan alif lam juga tidak bisa, dan seterusnya. Sa, da, za, ra, sin. Ini mesti berasal pada isim. Apa itu isim? Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama benda. Yang penting bukan yang maknanya pekerjaan. Silahkan kalian latih sebanyak mungkin. Buka kamus, lihat huruf hamzah apa saja yang termasuk isim. Buka lagi huruf ba, buka lagi huruf jim, buka lagi huruf ha. Jadi silahkan kalian bikin sekreatif mungkin contoh-contoh. Kemudian setelah selesai Al-Qamariyah, kalau perlu satu contoh hamzah ini bikin ya paling tidak ada 3 paling kurang, atau 5 bikin. Nah, ini insya Allah tidak terlalu menyita waktu. Silahkan buka kamus, latihan. Kalau mungkin lebih tertibnya mungkin bisa jadi mungkin muallim nanti sebagai muallim katakan tadi, muallim kasih soal sedikit. Nah, biar lebih semangat mengerjakannya, dan supaya serempak semua jurusan, semua kalian sama-sama bikin. Jadi tidak ada yang satu bikin, satu tidak bikin, yang satu latihan, satu tidak latihan. Jadi supaya serempak, kemungkinan besar nanti muallim akan share pertanyaan atau sedikit soal untuk bahan latihan kalian. Untuk sementara mungkin ya silahkan dilatih dulu, baik huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah. Anakku sekalian para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, muallim kira itu dulu. Kalian pahami betul-betul. Kalau tidak paham atau kurang mengerti, silahkan di-share pertanyaannya melalui grup WA kita. Muallim dengan tangan terbuka insyaallah akan menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang menjadi problem kalian dalam pelajaran ini. Dan untuk sementara itu yang kita penting untuk kita pelajari sementara ini. Untuk selanjutnya insyaallah kita akan bertemu di di pembelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk muallim yang mengajarkan dan kalian yang menyimak atau mendengarkan atau mempelajari. Mohon maaf atas kekurangan kekhilafan dalam penyampaian atau presentasi muallim. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari di Ponpes Rasidiyah Khalidiyah ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian, bagi orang lain, dan bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.